pas buat kita itu setiap di mana saja itu dikir dengan hati, dengan batin. Nah, adapun ketika setelah sholat berjamaah seringkali bareng itu boleh dikir secara alania, secara terang-terangan. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu selalu diiringi dengan sirron. Pertama itu sir, kemudian wa'alania, sir wa'alania, sir wa'alania, terus saja gitu. Nah, itu dalam arti yang lebih dipandang oleh Allah itu tentang kehidupan kita itu adalah dari sisi batin. Makanya ketika duduk, ketika kita berjalan, selama kita tidak sedang berbicara, maka hati itu katakan dalam hati itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka di sini Imam Ghazali memberikan arahan sehingga dalam satu pekan itu 7 hari itu selalu ada dzikir yang beda-beda. Itu Imam Ghazali mentargetkan minimal 1000. Seperti la ilaha illallah hari apa gitu 1000, la ilaha illallah, la haula, Allahu akbar, subhanallah, ya Allah, semacam gitu, alhamdulillah, astagfirullah. Itu 1000 satu hari itu 1000, satu hari 1000. Itu mentargetkan minimal Imam Ghazali seperti itu. Untuk apa? Supaya hati kita itu terus mengingat Allah. Nah, itu yang paling ini karena diawali dengan sirron, kemudian baru wa'alaniyah. Nah, wa'alaniyah pun itu secara berbarengan dikir juga tidak dipermasalahkan walaupun dengan zahar, dengan keras. Tapi itu dalam konteks berjamaah. Tapi kalau dalam konteks sendirian, maka lebih utama adalah sir, ya. Sir. Nah, jadi pada saat kita sedang berjalan, sedang bekerja di mana saja, selama lisan kita tidak sedang berbicara, maka hatilah yang harus terus berbicara, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Itu disarankan oleh para ahli untuk memanfaatkan hidup kita di dunia ini, karena memang nggak ada lagi untuk proses keselamatan kita di akhirat, hanya waktu di dunia ini. Kalau misalkan ada kemungkinan nanti di alam kubur kita masih tetap mendapatkan transfer pahala, itu pun kategorinya yang 3 poin. Ida mata ibnu Adam in kotoat amaluhu ila min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yang tapi'u bihi awaladin solihin yadulahu. Itu au ilmin yang tapi'u bihi awaladin solihin yadulahu. Itu walaupun sudah meninggal, tetapi di dunia ada 3 poin yang kita lakukan, insya Allah transfer amal bakal terus berjalan walaupun kita sudah meninggal. Nah, tetapi bagi yang tidak punya yang 3 poin ini, ya kita hanya amal-amal yang diperbuat oleh kita sendiri, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka manfaatkan waktu di dunia ini sebaik mungkin. Gak ada lagi untuk memanfaatkan yang lebih ringan bagi kita adalah kecuali zikrullah. Hati selalu zikir kepada Allah pada setiap saat. Gitu. Walaupun dalam hati aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Nah, yang paling berbahaya itu adalah manusia ketika hati juga tidak zikir, dohirnya pun tidak zikir itu. Itu yang paling berbahaya, sama sekali berarti tidak ingat kepada Allah. Makanya kalau dohir itu Allah mentargetkan 1 hari 1 malam itu hanya 5 kali, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu berbentuk zikir dohir. Sholat Allahu Akbar, itu dohir kita itu diajak berzikir kepada Allah. Itu. Tetapi yang lebih penting itu adalah batin. Kalau batin itu usahakan setiap saat. Nah, maka dengan demikian insya Allah kata Imam Nawawi juga Imam Ghazali sama, itu manusia akan mendapat nanti tempat di sisi Allah yang penuh dengan ridho Allah. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, kita untuk mendoakan dulu ya. Mendoakan dulu untuk jamaah semuanya, umumnya untuk umat Islam di mana saja berada. Juga wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena teman-teman yang dari Ikhwan PKS juga hari ini kumpul di Jakarta, sedang melakukan aksi demo tentang Palestina hari ini. Itu di Eten Kuda dan Patung Kuda.
Itu insya Allah doakan. Yang tersandera juga ya. Yang Gitu. tersandera dengan ini laporan ijazah palsu. Ya itu semuanya lah gitu ya. Nah jadi semua yang saudara-saudara kita di mana saja berada yang Allah sekarang sedang memberikan penyakit dan sebagainya, moga-moga semuanya sehat lahiriahnya, sehat batiniahnya, terutama untuk negara Indonesia nih. Semoga para pejabatnya itu oleh Allah disehatkan, itu baik pola pikirnya ataupun hatinya, dan gitu. tidak jahat Ya, supaya mereka memiliki tujuan yang baik, tujuan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Karena sangat sia-sia ketika hidup di dunia tetapi tujuannya tidak sesuai dengan tujuan Allah. Itu sangat sia-sia. Sebaik apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau tidak punya iman kan tetap aja celaka. Nah, oleh karena itu yang sedang Allah beri penyakit, Allah beri tidak sehat pada saat ini, atau yang sedang sakit lahiriahnya, batiniahnya, semoga oleh Allah disembuhkan, disehatkan sebagaimana mestinya, dan semoga menjadi kifarat bagi setiap umat Islam yang sedang diuji dengan ketidaksehatannya. Kemudian orang doakan kurang sadayana kanggo anu nuju arusaha, anu nuju kasab, nuju ekonomi, nuju dagang, bisnis, nuju kana tani. Moga-moga sadayana ku Allah dipaparin barokah dunia akhirat, dipaparin hasil anu seueur, hasil anu dianggo tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokah di dunia, barokah di akhirat, digampilkeun, dilancarkeun, dinasaneskankeun ngalaksanakeun ekonomi, bisnis atawa pitanitna. Oke, orang doakan kurang sadayana kanggo generasi anu bakal neraskeun perjuangan Rasulullah SAW, generasi anu teras ayeuna anu nuju malasantren, nuju sarakola. Moga-moga sadayana ku Allah dipaparin kagiatan kesehatan, kalayan dipaparin ilmu anu manfaat dunia akhirat. Anu ayeuna parantos di Mekah atanapi anu nunggu pemberangkatan terakhir nanti tanggal 1 malam Kamis besok ya, pemberangkatan terakhir, pemberangkatan ibadah haji di Tasikmalaya. Semuanya yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrohnya moga-moga dipaparin kagiatan kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani, dipaparin kagiatan oge dimampukeun dina ngalaksanakeun ibadah hajina anu sampurna, anu ku Allah ditampi makbul makbulat, oge mabrur mabruroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, orang doakeun kurang sadayana kanggo anu nuju ngagarudahan maksad anu sae. Naon maksad anu sae muring Allah, moga-moga aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah, nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Pala wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat ayeuna kantun maqalah anu kalimanya. Maqalah anu kalimat. Nah, terus rengsa nu kamari mamun. Oh, ini suaranya hilang sana kampus. Hilang. Aduh, iya we atuh mau iya we. Mohon atuh eta. Kayak antesan. Mohon sok aluan. Oh nya eta nanya suarana kirang eta yang tapi. ya menggelegar Atau kampus ini dia kuota. abdi teh sanes teh eta teu kapujang wae. Yo, aduh, cek, aduh, Tos sekap suarana ya. Nah, maqalah anu kalima qala Ali radhiyallahu anhu. Saur Ali.
berarti. Ya, ayeuna mah Ansar, palinten pendapat Imam Ali ya. Astar sahabat kalebetna. Pendapat Imam Ali anjeunna nguningakeun nomor kahiji saur anjeunna teh kieu, al ilmu khairu mirathin. Saur Imam Ali, al ilmu khairu mirathin. Al ilmu ari ilmu khairu mirathin eta pangsae-saena warisan. Saur Imam Ali, pangsae-saena warisan mah adalah ilmu. Karena ilmu itu tidak akan habis kalau terus diberikan, dan tidak akan mengurang ilmu itu kalau diberikan. Itu malah nambah terus. Berbeda dengan mewarisi harta. Kalau harta itu diwariskan itu kan semakin ciut. Nah, semakin ciut kalau harta itu. Makanya bagi setiap kita ini yang paling pokok pada saat sedang melakukan kehidupan itu, bagaimana caranya anak kita itu dididik benar-benar, dipupuk dengan ilmu. Nah, ketika kita memasantrenkan anak, menyekolahkan anak, itu sama dengan seorang ibu, seorang bapak itu mewariskan ilmu. Walaupun tidak langsung oleh ibu dan bapaknya sendiri, tapi lewat lembaga lain, lewat pesantren, lewat ustadz yang mana gitu. Itu sama dengan orang tua itu adalah mewariskan ilmu. Cuman kendala di kita ya, di kita. Memang karena saya pelaku pesantren, mungkin pelaku pendidikan juga ya. Tidak sedikit orang tua itu dia menghendaki punya anak yang punya ilmu, tapi memang dia tidak concern membiayai anaknya. Itu kendala umat Islam ini, bukan hanya 1-2. Dan itu masih mending kalau orang tuanya yang memang kategorinya betul tidak mampu. Iya, benar. Tapi ini tidak sedikit orang tua yang kategorinya juga mampu. Abe, Tapi kadang-kadang mengabaikan itu pembiayaan untuk, atau misalkan agak naik dikit aja udah ngomennya luar biasa. Gitu. Untuk kebutuhan anak itu sendiri. Ini padahal kalau kita melihat Imam Ali ini menyampaikan itu al ilmu khairu mirafin. Justru mewariskan ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan itu adalah ilmu. Ini yang perlu sebetulnya inilah yang perlu dipahami oleh umat Islam. iya, Kenapa hari ini umat Islam itu selalu terbelakang? iya, Karena faktor ini. tidak mencintai ilmu. Ya gitu, tidak itu. Dia ingin punya anak itu bisa sampai inilah ya, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk membiayainya dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena umat Islam itu terlalu melihat dohir, tidak melihat batin. Kalau melihat dohir itu kan melihat wajah, melihat warna, melihat rupa, gitu. Yang dilihat itu kan bukan hanya sekadar hakikat atau aslinya, tapi yang dilihat itu kemegahan. Yang dilihat itu kan seperti itu, kemegahan, kemewahan, ini segala macam. Ini menjadi hal yang penting juga ya untuk orang Tasik. Maaf sekali nih untuk orang Tasik. Orang Tasik itu kan paling keinginannya itu serba ngejreng, Iya, mencolok. hedon. Ya, coba aja sisi pakaian. Pengennya itu yang pernak-pernik segala macam, gitu, mencolok aja. Gitu, itu dari sisi pakaian aja gitu. Nah, batik aja, batik. Yang paling ngetren di Tasikmalaya itu batik itu kalau yang urat-urat batiknya itu yang mencolok warnanya. Berbeda dengan di wilayah yang lain. Wilayah yang lain batik itu yang kayaknya tidak terlalu mencolok gitu. Gitu yang seperti jika anu kuleuheun nanaon gitu. Kayak gitu. Ini satu hal penting juga ya, karena itu tapi itu kan budaya, nggak jadi masalah sebetulnya. Alhamdulillah orang Tasik itu karena itu. Nah, tapi ini sebuah hal yang penting bagi kita. Artinya gini, bahwa Allah itu memandang batin, bukan memandang dohir.
saja. Nah, bukan memandang dohir saja, tapi yang lebih dipandang oleh Allah itu batin. Nah, makhluk itu hanya memandang pada batin. Tidak sedikit satu ini ya, satu kejadian. Maaf, ini diceritakan ada satu fenomena di apa namanya waktu dalam Deddy Mulyadi ya, waktu itu melihat ketika anaknya menceritakan tidak mampu sekolah dan sebagainya, tapi seorang ibu yang menceritakan anak tidak mampu itu dengan wah dengan pakaiannya yang luar biasa, dengan tampilan wajahnya yang luar biasa gitu kan, itu kan bisa kelihatan anak dibiarkan tapi pribadi terus dihalus-halus kan gitu. Nah, itu maaf ya, ini itu karena kita sering kali melihat tampilan-tampilan kayak begitu. Kali Nah. ditanamnya. Nah itu ya. Makanya Imam Ali itu selalu mewanti-wanti dari sejak awal al ilmu gitu. Al ilmu khairu miratin. Ilmu itu adalah warisan yang paling terbaik, yang paling utama. Bukan berarti kita tidak boleh mewariskan harta. Kalau memang Allah memberikan harta kepada kita yang banyak, ketika kita meninggal, ya siapa lagi kalau bukan anak yang akan menerima warisan. Nah, bukan berarti itu. Tetapi kalau harta itu kan sudah dijamin oleh Allah. Yakin dengan ada jaminan dari Allah, semua orang itu diberi harta. Tetapi tentang ilmu, ini yang harus kita pahami. Karena belum ada jaminan, tidak ada jaminan dari Allah, orang itu akan punya ilmu atau tidak. Itu. Tapi kalau harta itu udah jelas, ada jaminan dari Allah. Nah ini salah satunya menyangkut tentang ini juga ada hadis Rasul disampaikan begini, akrimul ulama fa'innahum warasatul anbiya. Akrimul ulama fa'innahum warasatul anbiya. Ini hadis Rasul. Akrimu pil amar ya, akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh. Itu pil amar tapi yang menunjukkan kepada jama'. Akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh al ulamaa ka pirang-pirang ulama. Muliakanlah ulama. Kenapa? Fa innahum warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah warisan para nabi. Ulama itu warisan para nabi. Nah, itu muliakanlah ulama karena ulama itu warisan para nabi. Paman akromahum pakon akromallah. Paman ini kalimat syarat man syartiyah. Jadi bahasa nakir secara ilmu nahwu. Paman akromahum, paman ari sahabai jalma lamun. Mama cintawana kitu ngalunggutan pamiman syartiyah. Paman ari sahabai jalma lamun. Mun dina bahasa Indonesia mah barang apa? Barang siapa ya? Barang siapa berarti umum. Itu barang siapa saja pokoknya umum. Nah, akromahum akroma anu ngamuliakeun ieu jalma hum ka ulama. Pakod akromalloha. Pakod akroma maka nyata pakod akroma maka nyata ngamuliakeun itu si jalma teh Allah ka Allah. Saha jalma anu ngamuliakeun ka ulama, sahabat jalma anu ngamuliakeun ka ulama, maka eta teh ngamuliakeun ka Allah. Wa rasulahu jeung ngamuliakeun ka rasulna Allah. Nah itu jadi runtuyan hadisnya ini rawahu Tabrani ya. Kalau ini rawahu Tabrani. Jadi akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama karena ulama itu adalah warisan para nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Allah dan memuliakan rasulnya. Nah gitu, barang siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Berarti ini bagi kita di generasi baik laki-laki ataupun perempuan, bahwa harus punya cita-cita kita itu melanjutkan dakwah Rasul. Itu ya, harus punya cita-cita melanjutkan dakwah Rasul baik laki-laki atau perempuan. Itu harus punya cita-cita melanjutkan dakwah Rasul. Dimanapun haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, kata dalam sebuah itu disampaikan haitsuma kuntum, dimana wae orang ayana. Jadi harus melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW.
Makanya sahajama anu ngalanjutkan perjuangan Rasul berarti dia memuliakan Allah gitu dan memuliakan Rasul. Nah itu ya. Nah maka dari sinilah kita berawal dari sini, berawal dari ilmu. Al ilmu khairu mirosin. Bahkan ilmu nahu yang dikaji di pesantren, semua ilmu nahu itu peletak dasar ilmu nahu itu Imam Ali itu, Sayyidina Ali, peletak ilmu nahu itu. Peletak ilmu nahu itu. Jadi yang mengawali adanya ilmu nahu itu, yang menggagas tentang ilmu nahu itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya kalau berbicara ilmu ya udah Sayyidina Ali. Makanya di pesantren mah sering dibahasakan upami orang ngaos sanes kanten hadiahan Sayyidina Ali. Ngaoskeun Fatihah gitu ka Sayyidina Ali. Itu sok kitu nya. Di pesantren mah tos biasa. Hadiahan Sayyidina Ali gitu. Gitu. Jadi bahasa teh hadiah gitu nya. Biasa sok dibahasakeun nama ila hadirati Sayyidina Ali karramallahu wajhah al-Fatihah gitu. Sok bahasakeun gitu atau nabi ila arwahi. Jadi lamun cek di pidato mah urang teh aya istilah naon nya. Yang terhormat ini yang terhormat gitulah mun dina pidato mah dibahasakeun yang terhormat ini yang terhormat ini yang terhormat ini gitu. Kemudian di akhir dengan Fatihah. Fatihah itu kan doa. Fatihah itu doa. Apalagi kalau kita membaca kemarin alhamdulillah udah datang syarah Imam Haddad, syarah Al-Haddad dalam sebuah kitab syarah Al-Haddad itu disampaikan dengan membaca Fatihah. Contoh gini, ini konsep untuk si anak. Orang tua kalau anak itu misalkan mau berangkat sekolah atau berangkat apa, dipeluk, diambil, nak sini, bacakan di keningnya itu Fatihah. Bacakan dulu Fatihah sambil kecup keningnya. Itu ke anak tuh. Seperti gitu. Nah, sebelum berangkat sekolah, nah sini dulu, sebelum berangkat sekolah kita baca dulu Fatihah. Itu akan memudahkan bagi si anak untuk mendapatkan ilmu. Bahkan membaca Fatihah itu pada saat kita sakit apapun, baca aja terus Fatihah. Baca Fatihah terus gitu. Itu Imam Haddad sampai gitu. Al-Haddad itu kan yang sekarang Haddad Ba'alawi itu yang sekarang sedang di petak-katik bahwa itu terputus kesannya dengan Rasul, ternyata bukan terputus, malah dia itu keturunan Rasul. Dan itu statusnya Al-Haddad itu wali. Statusnya gitu. Nah itu ya kurun kehidupan Al-Haddad itu waktunya pada abad ke-13 ya. 13-14. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama jadi al ilmu khairu mirosin. Ilmu itu adalah terbaiknya warisan terbaik itu adalah ilmu. Nomor kedua Sayyidina Ali. Nomor kedua wal adabu khairu hirfatin. Wal adabu khairu hirfatin. Wal adabu sareng ari adab teh eta khairu hirfatin. Pangsae-saena pakasaban. Adab tata krama. Sanes ku ain kan. Sanes ku hamzah adab. Wal adabu ari adab teh tata krama ya. Etika lah mun bahasa ieu nama. Eta khairu hirfatin. Khairu hirfatin pangsae-saena pakasaban. Jadi pekerjaan terbaik itu adalah adab tata krama. Pekerjaan terbaik itu. Makanya seringkali ilmu tanpa adab cenah geuningannya itu sia-sia lah. Ilmu tanpa adab. Dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Fenomena yang paling mengerikan di Tasikmalaya itu adalah tidak sedikit orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Banyak. Termasuk di kalangan maaf sekali. Mungkin di kalangan yang kategorinya disebut ulama. Kategorinya yang disebut ulama. Itu bagaimana yang dikatakan dia sosok oleh orang disebut ulama tapi dia naon begitu ini dengan santriwatinya gitu kan.
Dan itu tidak sedikit, banyak. Itu sekarang fitnah yang sedang terjadi di kalangan Ya. itu paling ini ya, paling mengerikan sekarang itu. Makanya tadi kembali ke awal bahwa pada saat sedang apapun kita harus melakukan zikrullah, zikir, minta perlindungan kepada Allah. Karena yang namanya setan itu tidak panca kaki. Itu yang jadi masalah. Setan itu tidak panca kaki. Seringkali menggoda orang itu tidak bisa dari sisi ini, dari sisi ini, tidak bisa dari ini, terus saja. Nah, tetapi kalau kita misalkan sering melakukan zikrullah, setan itu akan menjauh, tidak berani. Bahkan di salah satu kitab Mu'awanah, Risalah Mu'awanah, itu disampaikan setan itu dia lari terbirit-birit ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Setan itu lari terbirit-birit ketika bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa setan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Ya karena keteguhan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu keteguhan iman, keteguhan amal soleh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sampai setan pun tidak berani mendekat. Gitu. Bahkan ketika berpapasan, setan kemana? Sayyidina Ali misalkan mau lurus, setan belok. Jadi jauh sebelum bertemu itu, setan udah nggak mau melihat Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Aduh, Pak EM, nggak mau Pak EM. Alhamdulillah Pak EM-nya aman di Cineam gitu. Alhamdulillah. Itu longsor gitu. Alhamdulillahnya. Tapi anu kamari gempa wae di Cineam geuning nu longsor ayeuna pada usum hujan teh jiga teh nya. Saya perobihan. Saya perobihannya. Atau memang kamari mah kurang aya perekat air gitu ya. Kamari kan itu Saurna mah di itu di pados teh aya lapisan emas. aya emas itu tadi. Aya apa di eta Di teh? Cineam aya Di Cineam. anu longsor teh saket galian emas. Oh. Eta teh nya. Aya Atas lapisan ieu eta nya. Kan gunung Cina mah atas tukang Marolongo. tukang tambang emas, Di bareng Saroy. lagi Di taman. Ambon ya. Oh, jadi di dalam teh tos gorowong gitu. Aya anu longsor mah sanes tapi. Oh gitu nya. Cina masuk ke Aramoningnya tambang emasnya, Mhm. tambang tradisional. Ayeuna mah geus teu bisa. Ieu nya Aya. keajaiban Allahnya. Ciptaan. Aya mah ieu Pak tos canggih nih ngalamas teh sadaya kenging aya. Di kapungkur mah digulunung gitu nih. Nya Aya mah di kolam. oh di kana kolamkeun gitu di ieu. Aya mah sadaya kenging. Aya nu gaduh hidup baru mah terus ka agaluh para wisata geus. Oh gitu ya. Banana sajuta sadinten Pak. Gede milik nanya. Biasa ngulik. Gede milik nakeun mah. Renternya data Yang penting nama sing sarolehnya. Kantun soleh. Nya iman jeung amal solehna sing diieukeun. Tapi da anggar anu namanya dicarioskeun mah pangsae-saena warisan mah ilmu. Ilmu pangsae-saena warisan mah. Ilmu ka malah ngalak mas. Nya Ilmu kanggo ngalak mas. gitu. Ilmu gitu. Nah, orang teraskeun ya. Tadi nomor kedua diuningakeun adabu khairu khirfatin. Jadi adab tata krama eta pangsae-saena pakasaban. Pangsae-saena pakasaban pada melan di alam dunia teh deui kecuali adab jeung tata krama. Karena segala sesuatu kalau pakai adab ya sae katingalina ge. Pamit teu nganggo adab, adab itu kan kalau dari sisi interior itu estetika ya. Estetika itu. Lebih cenderung ke estetika. Itu upami nganggo adab itu nganggo adab ya, adab ku hamzah adab. Adab dalna dal alif, adab itu bakal katingali lah. Maka di dia disebutkan wal adabu khairu khirfatin, adab teh tata krama teh eta pangsae-saena pada melan. Makanya anu paling iya ayeuna anu paling dikhawatirkeun itu banyak orang yang berilmu tetapi adabnya lemah. Penegakan hukum juga tidak dengan adab. Nah, penegakan hukum tidak dengan adab sekarang itu. Main macem-macem wae gitu.
udah ngeri lah, di Indonesia tuh udah ngeri Ngeri. gitu ya. Nah, biarinlah orang lain seperti itu, tapi kita itulah, karena kita tahu dasar-dasarnya, kitalah yang harus melakukan adab. Jadi jangan terbawa oleh orang lain yang tidak melakukan adab, tapi kitalah yang harus memberikan contoh awal laku kita supaya masuk karena kategori adab. Gitu. Nah, itu yang nomor kedua. Maka seringkali ya kalau ilmu tanpa adab itu kelihatan hampa. Dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Udah kelihatannya kacau balau. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, itu mengerikan dan itu kelihatannya kacau balau. Nah, kemudian yang ketiga wattaqwa khairuz zadin. Wattaqwa ari taqwa eta khairuz zadin pangsae-saena bekal. Nah, wattaqwa ari taqwa eta khairuz zadin pangsae-saena bekal. Dina Al-Qur'an aya disebutkeun auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Nah, ini maaf ya kalau saya mungkin bukan berbeda mengartikan, tapi ilustrasi yang beda. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dia itu ayat ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa? Karena gini, dulu dari Yaman, dari wilayah-wilayah Afrika, orang banyak berangkat ibadah haji itu dengan jalan kaki. Nah, di tengah jalan itu dia sambil minta-minta. Minta-minta. Maka kalau berangkat ibadah haji pasti banyaklah anu kieu we.